Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum, sungguh telah mendatangi kalian basairu mir rabbikum, dalil-dalil dari Tuhan kalian, kejelasan-kejelasan dari Tuhan kalian. Faman absara, maka barang siapa melihatnya dengan mengimani terus beriman, falinafsihi, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Faman amiya, dan barang siapa tidak mau melihatnya, maka dia akan tersesat. Terus kok dia terseret, fa'alaiha, maka maudaratnya akan kembali pada dirinya sendiri. Wa ma ana, dan tidaklah aku Muhammad, alaikum atas kalian, bihafid, dengan orang yang memelihara, menjaga pada amalan-amalan kalian. Aku ini hanyalah orang yang memberi peringatan saja. Aku tidak menjaga kamu, amalan-amalan kamu, sehingga sampai memaksa kamu, tak suruh gini, suruh dipaksa. Aku hanya bisa memberi peringatan saja. Wa kadzalika nusarrifu, demikian juga kami jelaskan al-ayati, ayat-ayat, waliyaqulu, dan supaya berkata orang-orang kafir, supaya orang-orang kafir berkata setelah turunnya ayat-ayat, darasta, kamu telah mempelajari dari kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, walunubayyinahu, dan supaya aku jelaskan Al-Quran itu liqaumin, bagi orang yang alamun, yang mengetahui. Sehingga kalau mereka mengatakan gitu, ya mereka sudah jelas-jelas tersesat. Supaya tampak siapa yang tersesat, siapa yang akan mendapat hidayah. Sampai ini ayat saja, sampainya terus dijelaskan lagi, sampai orang-orang yang tidak mau beriman, oh ini ngambil jiplak dari kitab-kitab dulu ya, nah, biarkan aja, biar seperti. Tapi orang yang beriman, dia akan beriman kepada baginda Nabi, kepada Al-Quran. Tapi ikutilah ma perkara yang diwahyukan ilaika, kepada kamu Muhammad, min rabbika, dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Yang diwahyukan itu adalah Al-Quran. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Tuhanmu, yaitu Allah. Wa a'rid, dan berpalinglah halil musyrikin, dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, dalam dakwah ini pokoknya terus saja, sudah nggak usah digapai itu orang-orang musyrikin itu, nggak usah digapai, nggak usah dipedulikan, terus saja, nggak usah banyak ngomong juga, sampaikan aja terus. Mau ya itu kalau mau ya memang dibuat mau oleh Allah, kalau tidak mau mendengar ya memang dibuat untuk tidak mendengar oleh Allah, tidak dikasih hidayah. Nah terus bagaimana? Harus mendengar? Enggak, kamu itu enggak akan bisa apa-apa. Yang bisa membuat mereka mendengar dan beriman ya adalah Allah. Yang menjadikan mereka berpaling, tidak mau mendengar juga Allah. Maka enggak usah kamu perhatikan orang-orang musyrikin itu. Yang penting kamu sampaikan saja sudah. Urusan mereka kembalikan kepada Allah. Wa ma anta alaihim biwakil. Walau syaa, dan kalau Allah kehendaki, walau syaa Allah, dan kalau Allah kehendaki, ma asyraku, nah mereka tidak menyekutukan Allah. Wa ma ja'alnaka, dan kami tidak jadikan kamu alaihim, atas mereka, hafidhan, sebagai penjaga. Wama anta, tidaklah kamu alaihim, atas mereka, biwakil, sebagai pemelihara juga tidak, sehingga kamu memaksa mereka untuk beriman, tidak. Ini sebelum datangnya ayat kital. Sementing sampaikan saja.
Wala tasubbu, dan janganlah kamu caci maki alladzina berhala-berhala yad'una yang mereka seru min dunillahi dari selain Allah. Fayasubbullaha, maka akhirnya mereka malah ganti mencaci maki Allah aduan dengan zalim bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tidak tahu. Hanya orang itu jangan membuat satu perkara yang menjadikan Allah dicaci. Seperti halnya kalau dikatakan orang itu bisa saja mencaci bapaknya, ibunya sendiri dengan cara dia mencaci bapak ibu orang lain. Kalau kamu caci orang lain mengatakan anaknya si fulan aja, maka orang lain akan mengatakan kamu juga anaknya si fulan. Nah, berarti kamu mencaci bapakmu sendiri. Artinya kalau kamu itu mencaci Tuhan mereka akhirnya mencaci Allah lah itu. Maka hati-hati, mereka didakwai aja. Jangan dicaci maki Tuhan mereka. Tapi didakwai itu tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Yang memberi manfaat Allah, yang memberi madarat Allah, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan rizki Allah. Kamu hidup di buminya Allah, maka sembahlah Allah. Itulah pokoknya yang lembut. Nabi Musa, Nabi Harun saja itu diperintah oleh Allah mendakwahi Fir'aun yang zalim, yang sudah enggak karu-karuan itu, tukang nyembelih manusia. Itu saja suruh lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Nanti dengan kata-kata yang lembut itu akan menjadikan hati itu bisa terasa. Kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar orang itu malah jadi keras hatinya. Coba saja, itu ada orang kamu buentak, dia salah kamu buentak begitu, atau kamu salahkan, maka dia tambah ingkar sama kamu. Tapi sebaliknya dengan kata lembut, tidak di depan orang, kamu ajak di tempat sepi, kamu ajak bincang-bincang dengan pelan-pelan, maka dia akan terasa, oh aku salah ya, iya tadi salah. Orang salah rokaatnya, salah kamu rokaat, ini 5 rokaat, enggak kamu yang salah itu kan, langsung dijawab begitu. Tapi kalau sudah pelan-pelan, tuh tadi itu salah kamu sholatnya itu, oh iya tadi begini, oh gitu lah. Kalau nggak ada orang dia ngaku, tapi kalau ada orang malah nggak ngaku. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi, inna rifqa la yudha ala syai'in illa zanah. Kelembutan itu tidak diletakkan atas sesuatu apapun, kecuali akan menghiasinya. Ini cara dakwah ya. Dan mereka orang-orang kafir yang enggak kenal Gusti Allah itu akhirnya kalau kamu mencaci maki Tuhan mereka, ganti mencaci maki Allah. Mereka enggak kenal Allah. Semua mereka kenal Allah betul, ya mereka enggak berani mencaci maki Allah. Maka di'adwan bi ghairi ilm. Padahal seperti itulah kami hiasi untuk mereka apa yang mereka amalkan. Zayyana, kami hiasi likulli ummatin, setiap umat amalahum, amalan mereka kami hiaskan. Likulli ummatin, bagi setiap umat amalahum, amalan mereka. Thumma ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan mereka lah marju'uhum, kembali mereka. Fayunabi'uhum, maka Tuhan mereka akan memberi kabar kepada mereka bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulunya mereka mengamalkannya, dan Tuhan mereka akan membalas amalan baik ataupun akan memberi ganjaran orang yang beramal baik atau memberi siksa orang yang amal buruk, membalas mereka semuanya. Jadi seorang itu dalam amalan mereka, dalam mengamalkan satu amalan mereka amalkan itu merasa bangga. Maka dikatakan zayyana likulli ummatin amalahum, maka mereka rumongso itu perasaannya itu udah hebat apa yang diamalkan mereka. Orang musyrikin ya berbangga dengan syiriknya, jadi
Maka hati-hati untuk dakwahi dengan lembut sehingga mereka faham dengan pelan-pelan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah lewat kita baca kemarin, itu beliau pendekatannya dengan itu walamma janna alaihi lailu ra'a qaukaba itu. Tuhanku di depannya kaumnya. Ini Tuhanku ini apa itu bintang-bintang. Oh, wong Tuhan kok hilang, bukan Tuhan itu. Ini ada yang lebih besar ini. Ini apa itu? Bulan hilang lagi. Oh, bukan itu. Matahari, bukan itu. Oh, kalah Tuhan kok kalah. Tuhan itu yang benar adalah Allah SWT. Di pelan-pelan memberi apa itu pendekatan kepada kaumnya itu. Tapi kalau maksudnya caranya Nabi Ibrahim itu begitu tuh loh. Allah telah memberi hikmah kepada Nabi Ibrahim, cara untuk mendekati kaumnya, untuk berdakwah kepada kaumnya. Tapi urusan hidayah, ya itu tergantung Allah. Itu hanya orang yang dipilih oleh Allah saja yang dikasih hidayah, tidak semua orang. Urusan hidayah itu tidak lagi urusan hidayah. Tapi akhirnya ada juga yang iman kepada Nabi Ibrahim, fa'amana lahu Lut, Nabi Lut yang ponakannya sendiri. Wa aqsamu dan mereka bersumpah billahi atas nama Allah jahda aimanihim dengan pol-polannya sumpah mereka, sekuat-kuat sumpah mereka. La in ja'adhum, kalau mendatangi mereka ayatun ayat, la yu'minunna, sungguh mereka akan beriman biha dengan ayat itu. Kalau katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innamal ayatu, ayat hanyalah indallahi di sisi Allah, ayat-ayat hanyalah di sisi Allah yang akan menurunkannya. Aku ini hanyalah memberi peringatan saja. Yang bisa menurunkan ayat-ayat itu adalah Allah, mukjizat-mukjizat adalah Allah. Wa ma yusyrikum, dan apakah yang memberitahu kalian bahwa mereka beriman ketika sudah datang ayat? Yang akan memberitahu kamu bahwa mereka akan beriman kalau sudah datang ayat. Apa yang memberitahu kamu? Apa yang memberitahu kamu Muhammad bahwa kalau sudah datang ayat betul mereka akan beriman? Enggak. Anna sungguh ayat itu idza ja'at bila mana datang la yu'minun, mereka tidak akan beriman juga karena sudah ditakdir tidak beriman oleh Allah. Manuqallibu, dan aku balik afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan mata mereka, sehingga tidak faham dengan ayat-ayat yang diberikan oleh Allah. Tidak bisa beriman mereka. Hatinya sudah kebalik, matanya juga balik. Kama lam yu'minu, seperti halnya mereka tidak beriman bihi, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Awala maratin, di kali yang pertama dulu dia tidak beriman, sekarang pun juga tidak beriman. Ini asli seperti itu. Wa nadruhum, dan kami tinggalkan mereka, kami biarkan mereka fitughyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka bingung. Ya, orang itu kalau sudah ditentukan oleh Allah untuk tidak dapat hidayah, itu ya gak bisa, kapan lagi. Yang susah itu kalau sudah ditentukan nakal, itu suka apa nih, nakal terus ini. Gimana lagi? Tapi ya kalau memang sudah masih ada takdirnya untuk dapat hidayah, itu ya ada aja biasanya itu. Apakah dia itu nanti dikasih untuk doa
atau ketemu sama seseorang yang munasib kemudian dia dapat hidayah. Seperti Ikrimah ibnu Abu Jahal itu loh. Dia itu lari dari Mekah, tidak mau masuk Islam, takut sama baginda Nabi, sampai ke dermaga mau naik kapal, sama orang yang punya kapal katakanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu boleh naik kapalku, kalau enggak boleh naik. Loh ngaku ini lari dari kalimah ini lah, kok di sini dicegat sama kalimah ini. Makanya terus dia itu orang ulama ahli dakwah mengatakan orang itu dakwah di mana-mana sampaikan, jangan di sini toh. Nanti kan biar semua orang kepapak la ilaha illallah, sana ketemu la ilaha, sana ketemu la ilaha illallah. Nah, dakwah Nabi itu di mana-mana, sehingga bukan hanya di Mekah saja. Orang Mekah lari menuju dermaga, orang dermaga ternyata sudah la ilaha illallah. Nah, ini. Kemudian dia pulang dibawa sama istrinya, ketemu baginda Nabi, sudah langsung asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini Ikrimah. Padahal dia pengen lari dari hidayah, tapi malah dapat hidayah. Malah dapat hidayah. Ya ada aja orang kalau sudah gitu. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid, beliau dapat hidayah hanya dikirimi surat sama baginda Nabi. Otakmu itu mana tuh otakmu itu? Nah, gitu saja. Langsung dia ini orang kan pinter. Sayyidina Khalid itu orangnya pintar sekali, cerdas. Maka beliau katakan otakmu itu mana tuh otakmu itu? Lah iya, kenapa aku nggak berpikir? Setelah pikir-pikir benar juga ini Nabi Muhammad ini. Masuk Islam begitu saja. Masuk Islam begitu saja. Tapi kalau orang sudah ada jatahnya hidayah itu ada aja jalannya. Tapi kalau nggak ada jatahnya, dibawai seperti apapun yang kayak Abu Jahal itu susah sekali masuk Islam itu. Kayak Fir'aun itu sudah ditunjukkan ular, ditunjukkan tangan yang mencorong, tapi tetap saja tidak masuk Islam, tidak mau beriman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad. Alif baina qulubihim sayyidina Muhammad Allahumma اللهم اهدنا واهد امراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين اجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا الى دينه وردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على احياء دين القويم واجعلكم يدا واخرة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من ذلات الفتن، سلمنا واياكم من الفتن والحن والمحن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Rasulillah